Bapak Ibu, selamat malam. Kita berjumpa kembali. Saya percaya hari ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan Anda semua. Mari kita fokuskan hati kita. Kita mau meletakkan beban kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya. Mari sembah Dia dimanapun Anda berada. Kiralaya ramasu, dikataya ramase, kirana ramasu, kiralaya ramase, kiralaya naramasu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami di tempat ini, jamah kami. Shikaralaya rabaya rabasu. Haleluya, haleluya, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagimu. Mari kita sembah Tuhan. Katakan kata-kata iman. Engkau baik. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepada bersyukur di hadapan-Mu. Rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami. Rencana Tuhan sungguh indah, sempurna dalam hidup Anda dan saya. Kiralaya ramase, Kiara masaya. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Nantikan Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami percaya padamu. Kami percaya kepadamu. Yesus Tuhan bertata di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik. Kirana ya ramase, Ikata ramase, Ikata ramase. Dalam hidup kami, jalan-jalan tak terselami, jalan-jalan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau gunung batu kami. Kami tidak pernah takut Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami. Dalam badai atau di dalam angin sepoi-sepoi, Kau tetap berada bersama kami, bahkan lebih dekat dari baju kami ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Sejauh langit Yesus dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan dengan nasihat-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, sejauh langit, haleluya, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Shikaramase, kiralah naramaso, kekuatan kami, kekuatan kami. Engkau kekuatan kami. Kami berharap padamu. Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan. Kirawaya naramaso,
Datanglah kepada kami Tuhan, berikan kekuatan yang baru. Sore hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, sungguh kami percaya, kami bergirang karena ketika kami memuji, menyembah, Allah ada di tengah-tengah kami. Engkaulah Allah pujian, Allah yang layak disembah. Amin. Glory itu hanya bagimu seorang ya Tuhan Yesus yang kami kasihi. Lawat kami, lawat umat-Mu ya Tuhan, lawat anak-anak-Mu, mereka satu persatu yang melihat acara sore hari ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang melepaskan berkat damai sejahtera buat mereka. Tidak seorang pun terluput di dalam nama Yesus. Aku berdoa biar kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan menjamah setiap hati. Mereka yang kering, mereka Tuhan yang membutuhkan Engkau, mereka yang menanti-nantikan Engkau, Tuhan Engkau memberikan jawaban. Engkau Tuhan yang melawat dan melanda hati dan pikiran mereka, dipenuhi oleh kasih Allah. Sore hari ini aku lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat luar biasa, ajaib perbuatan-Mu. Mari sore hari ini Bapak Ibu semua, Engkau yang menyaksikan acara ini, katakan sesuatu. Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau luar biasa, Bapa Engkau setia, Bapa Engkau Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sampai detik ini, sampai sore hari ini pun Tuhan kami boleh rasakan kasih-Mu. Dalam kami lewati apapun, Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini lawat kami semua. Dalam doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjawab kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Satu persatu Tuhan, Engkau menjawab secara spesifik. Apapun pergumulan mereka, Tuhan Engkau tahu yang terbaik buat mereka. Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih buat penyediaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu. Sore hari ini kami semua yang terus akan berdoa, akan sharing, akan menceritakan kasih-Mu Tuhan bagi kami. Biarkan setiap telinga yang mendengar, setiap hati itu boleh menangkap apa yang jadi rema, apa yang menjadi pesan, sehingga mereka dikuatkan, mereka dibangkitkan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Sore hari ini sungguh indah bersama dengan Tuhan. Sore hari ini kita boleh memuji, kita boleh menyembah. Di musim-musim ini, di tahun 2021 ini, sungguh ini ada rancangan yang terbaik dari Bapa yang diberikan kepada kita. Kalau sampai detik ini pun kita masih boleh rasakan kasih Allah. Dia menjamah kita, Dia penjamah-Mu, menjamah aku. Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara ini, tidak terkecuali dimanapun Anda berada. Biar sore hari ini kasih Tuhan itu terus berbicara. Karena itu buka hatimu, buka telinga, kita akan mendengarkan beberapa ada kesaksian dari seorang teman yang dia mengalami masa-masa sulit tidak lama dari hari-hari ini. Ini adalah masa pandemi COVID-19 di mana ada banyak orang yang ketakutan, ada banyak orang yang tertimpa masalah. Nah, saya perkenalkan Saudara Kaleb di sebelah kanan saya. Mungkin Saudara Kaleb akan menceritakan bagaimana pengalaman dia terkena COVID-19 ini dan apa yang dialaminya, pengalamannya apa saja. Silakan Saudara Kaleb bisa ceritakan secara singkat supaya ini menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Silakan Saudara Kaleb. Shalom semua. Tanggal 17 Januari saya menerima berita dari rumah sakit bahwa anggota keluarga saya terpapar COVID-19. Lalu tanggal 18 Januari saya merasakan gejala-gejala ringan dari COVID-19, batuk, pilek, dan demam. Dan saat itu
Tuhan impartasikan sesuatu pesan di dalam diri saya harus berdoa sama seperti Daud ketika dia berdoa untuk anaknya yang sakit. Dia harus berdoa bersungguh-sungguh supaya anak itu sembuh. Tetapi ketika saya berdoa, penyakit saya tidak kunjung sembuh. Tanggal 18, 19 tidak kunjung sembuh. Akhirnya tanggal 20 saya memutuskan untuk tes usap antigen dan akhirnya hasilnya positif. Hasilnya waktu itu positif. Dan saya benar-benar secara manusia ada ketakutan, secara manusia ada perasaan bimbang. Tuhan, bagaimana kalau saya tidak sembuh? Karena memang penyakit ini kan tidak ada obatnya. Lalu di saat itu saya tidak punya keputusan lain kecuali memuji dan menyembah Tuhan. Ketika saya memuji, menyembah Tuhan, saya mulai menghubungi pemimpin rohani saya. Dan di situ juga saya didoakan, begitu secara singkatnya kok. Wow, bagaimana perasaan dari saudara Kaleb ketika tahu bahwa waduh, saya nih udah positif ini dengan COVID-19. Bagaimana perasaannya waktu itu? Apakah mungkin bisa diceritakan ya, perasaan yang terdalam kemudian yang dialami apa seperti itu? Oke, seperti yang saya bagikan sebelumnya bahwa ada perasaan takut karena kan ada penyakit bawaan di dalam diri saya, ada hipertensi. Jadi saya takut kalau tekanan darah itu tidak terkontrol, dan kenyataannya memang begitu. Ketika ada COVID di dalam diri saya, tekanan darah saya itu atasnya 210, bawahnya 200. Wow. Dan secara manusia kan mungkin bisa stroke gitu. Sangat tinggi. Tetapi resiko untuk stroke itu ada. Tetapi ketika teman-teman saya berdoa, ketika rekan-rekan pendoa berdoa, di situ bangkit suatu kekuatan yang saya rasa itu bukan kekuatan saya. Di situ ada kekuatan yang membawa saya menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena kan waktu itu kok nggak ada kegiatan lain kecuali harus isolasi mandiri gitu. Dan di ruangan saya isolasi mandiri, saya berdoa, Bapak itu benar-benar menyentuh saya interpersonally kok. Jadi nggak cuma sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi saya benar-benar mengalami Tuhan ketika permasalahan itu terjadi kok. Jadi pengalaman yang paling penting adalah setelah divonis terkena COVID. Nah, keputusan yang paling penting itu apa? Karena orang seringkali mengalami kalut, takut, khawatir, itu manusiawi sekali kalau seseorang sudah divonis demikian. Nah, pengalaman dari saudara Kaleb waktu itu mencari Tuhan ya, didoakan banyak orang ya, seperti itu, banyak teman dari pemimpin rohani juga. Nah, dan rekan-rekan juga. Itu apa aja yang dilakukan waktu masa-masa, tentunya masa-masa penantian itu nggak mudah ya, divonis COVID, kemudian harus menunggu lagi di masa isolasi beberapa waktu. Nah, itu apa aja yang kamu lakukan? Terus gimana sih menyembah Tuhan waktu itu? Atau apa yang kamu lakukan deh waktu masa-masa isolasi untuk mengisi kekosongan itu? Itu yang paling penting saya rasa ya. Waktu itu saya mendapatkan firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 8 dikatakan bahwa ketika kita menabur di dalam ketakutan, kekhawatiran, maka kita akan menuai kebinasaan. Tetapi ketika kita menabur di dalam roh, maka kita akan memperoleh sesuatu yang dinamakan kehidupan yang kekal. Dan saya percaya bahwa ketika saya berdoa, manusia iman saya bangkit dan manusia roh saya bangkit, dan di saat itu Tuhan menjanjikan saya suatu kehidupan yang kekal. Dalam hal ini saya klaim bahwa itu adalah kesembuhan saya, dan ternyata benar. Kalau orang lain kok harus melewati waktu-waktu isolasi mandiri 14 sampai 21 hari, tetapi saya hanya dalam 8 hari Tuhan sembuhkan. Waktu kamu memuji, menyembah Tuhan itu kamu yang rasakan apa? Imanmu bangkit. Ada kekuatan, ada perkataan bahwa saya sembuh. Walaupun waktu itu kan CT-nya 24, karena CT-nya 24 harus isolasi beberapa hari. Saya nggak bisa langsung ambil PCR yang kedua, karena harus isolasi beberapa hari. Dan ketika isolasi beberapa hari, selalu hati saya ini berkata, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Wow. Dan tidak ada kelemahan sama seperti orang sakit. Ya, jadi ketika iman itu bangkit, sepertinya ada kekuatan, daya tahan tubuh, imun itu seperti membaik, seperti meningkat. Padahal waktu itu belum tes lagi ya. Nah, setelah itu berapa hari tes? 8 hari. Jadi tanggal 2 Februari saya tes usap PCR lagi, dan hasilnya puji Tuhan negatif.
Wow, ya luar biasa. Kalau nggak salah dari saudara Caleb sendiri juga ada sakit yang lain ya selain hipertensi, mungkin bisa diceritakan itu. Jadi hipertensi ini kan sudah menaun, akhirnya ada penurunan fungsi jantung. Jadi ventrikel saya yang sebelah kanan itu tidak bisa lagi menghantarkan listrik gitu. Jadi ketika saya konsultasi dengan dokter kaget kok saya bisa sembuh. Padahal sebenarnya sistem di dalam diri saya ini sangat tidak mungkin untuk bisa fight melawan COVID-19 ini. Dan di situ saya menerima peneguhan bahwa benar-benar kesembuhan ini datangnya dari Tuhan dan kuasa doa. Ya, akibat dari hipertensi itu seharusnya kalau saudara Caleb mengalami penyakit COVID karena jantungnya juga ada masalah, mestinya dokter mendiagnosis ini tidak bisa sembuh total dari COVID ya. Tetapi nyatanya ketika imannya bangkit, imannya naik, imun itu naik, daya tahan tubuhnya naik, maka kesembuhan bisa terjadi secara ajaib. Nah, dokter sampai terheran-heran ya seperti itu. Oh, wow, luar biasa sekali. Jadi pengalaman yang diceritakan oleh saudara kita Caleb, dia mengalami mujizat yang Tuhan berikan, bukan hanya disembuhkan dari COVID, tetapi ada kelainan jantung yang dia derita, yang seharusnya kalau orang yang menderita penyakit ini di dalam ventrikel jantungnya katanya nggak bisa mengalirkan listrik atau apa, itu nggak bisa sembuh dari COVID. Tapi dokter ternyata juga menyatakan bahwa COVID-nya sudah disembuhkan dengan cara yang ajaib karena mujizat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sore hari ini Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah Allah yang penuh mujizat, Allah yang penuh kejutan. Bagi manusia itu mustahil. Diagnosis dokter mengatakan tidak mungkin. Tetapi di dalam nama Yesus, ketika iman itu bangkit seperti yang dialami oleh saudara Caleb, dia memutuskan untuk memuji kita, dia memutuskan untuk menyembah, maka kesembuhan itu dia alami. Maka kesembuhan yang secara ajaib itu dia terima. Karena dia tidak stres lagi, dia tidak khawatir lagi, dan dia imannya berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu, engkau yang mendengarkan acara ini, saya berdoa sungguh-sungguh supaya kita semua itu ketika melewati masa yang sangat tidak mudah bagi kita semua, lingkungan kita, tetangga kita, apa yang kita lihat kanan kiri ini melemahkan iman kita, benar-benar sungguh-sungguh bisa membuat kita menjadi down. Tapi saya mau katakan bahwa iman kita tidak boleh terus menjadi lemah. Walaupun kita mungkin bisa ketakutan, kita bisa khawatir secara manusiawi, secara normal kalau kita menghadapi itu, tapi kita harus terus men-set hati kita untuk kita itu terus mencari Tuhan, sehingga waktu iman kita bangkit, imun di dalam tubuh kita itu akan meningkat. Daya tahan kekebalan itu sepertinya meningkat. Bukan hanya saya katakan secara fisik, dalam kesehatan secara jasmani, tetapi imun rohani itu yang terlebih penting. Mental kita, imun kita tidak boleh down secara rohani. Karena ketika imun dalam rohani kita ini down, dan kita menjadi lemah, dan kita tidak punya pengharapan lagi seperti orang yang sudah tidak tahu harus bagaimana, kemudian menyerah dalam hidup, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dalam hidup kita, melebihi daripada imun secara jasmani dan fisik. Imun rohani itu tidak boleh benar-benar hilang. Karena itu pastikan iman kita terus ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan demikian ya, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang," ketika Yesus Kristus itu datang, "adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, saya mau katakan bahwa sifat Allah, DNA Allah melalui Roh Kudusnya, dia selalu ingin mencari tempat atau wadah yang mulia. Karena sifat Allah itu ingin selalu memberkati, ingin melakukan pekerjaan yang mulia. Karena sifat Allah adalah kudus dan dia adalah roh. Dia mencari
wadah yang benar-benar mulia yang bisa ditempati, yaitu saudara dan saya. Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada binatang, kepada patung, tetapi memberikan kemuliaan kepada saudara dan saya sebagai wadah daripada Roh Kudus, rumah Roh Kudus, bait suci Roh Kudus. Ketika kita ini membuka hati benar-benar, maka Tuhan itu ingin bekerja buat kita. Iman kita yang pertama-tama akan dikerjakan oleh Tuhan. Dia selalu mencari tempat di bumi, yaitu saudara dan saya, untuk dia boleh bersekutu dengan kita. Hanya kepada manusia yang sungguh-sungguh memiliki hati dan iman yang terbuka akan kebesarannya, akan kekuatannya, Allah hadir dan sifatnya adalah memberkati. Sifatnya adalah ingin melakukan perkara yang ajaib. Tuhan selalu ingin melakukan hal-hal yang di luar pikiran manusia. Karena itu DNA-nya Allah. Itu mujizat boleh terjadi dalam hidup kita. Apapun itu, kesembuhan, dalam sakit penyakit hari-hari ini, kelemahan fisik, Tuhan masih bekerja. Iman kita, pastikan bahwa kita terus menatap wajah Yesus Kristus. Saya mau bagikan secara cepat juga. Ada dua macam iman. Yang pertama adalah iman biji sesawi. Itu di dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tuhan tahu kapasitas iman kita. Karena itu Tuhan tidak menuntut iman yang gede gimana, iman sebesar biji sesawi. Ada dua macam iman. Iman yang kecil sebesar biji sesawi dan iman yang besar. Nah, Tuhan itu tahu bahwa ketika kita hadapi masalah, hadapi problem, hadapi gunung yang ada di hadapan kita, kita ini kecil. Gak mungkin kita bisa mengalahkan, gak mungkin kita bisa melewati atau melampaui. Tetapi Tuhan hanya berkata, cuman percaya saja. Iman sebesar biji sesawi itu just believe, hanya percaya dan berserah aja, maka dia yang akan memperhitungkan sebagai kebenaran. Ini artinya sebetulnya kita nggak layak untuk terima mujizat itu. Tetapi saya mau katakan karena kebaikan Tuhan, dia mengupgrade iman kita. Ketika kita ini hanya Tuhan aku berserah, Tuhan aku percaya, Engkau bisa Tuhan, ada gunung problem, ada gunung masalah, Engkau bisa. Kenapa kok iman itu sampai dikatakan biji sesawi? Karena iman biji sesawi itu melihat kepada problem, melihat kepada masalah. Ada gunung yang sangat tinggi, yang sangat besar. Tapi firman Allah mengatakan kalau kita punya iman biji sesawi, apapun yang kita doakan Tuhan menjawab dan gunung itu akan bergeser. Masalah itu akan pergi dari hidupmu, masalah itu akan diberikan jawaban dan jalan keluar oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Amin. Apapun iman kita, ketika kita hanya punya iman biji sesawi aja, itu sanggup kok membuat mujizat. Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa bergerak melalui iman biji sesawi. Amin. Kemudian yang kedua adalah iman yang besar. Apa sih bedanya iman sebesar biji sesawi dan iman yang besar? Dalam Matius 8 ayat yang ke-8, cerita seorang perwira yang dia datang kepada Yesus karena hambanya itu sakit keras. Ini adalah perwira yang baik tapi bukan orang Israel. Firman-Nya berkata begini, tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya lompat di ayat ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Apapun jenis iman kita di hadapan Tuhan, iman sekecil biji sesawi ataupun iman yang besar, kalau kita memiliki kapasitas iman yang besar, Tuhan itu tidak memandang itu. Tuhan itu memandang kepada hati kita yang benar-benar serius, yang benar-benar berserah. Kenapa perwira ini bisa mempunyai iman yang besar? Karena dia tidak melihat kepada masalahnya, dia tidak melihat kepada gunung yang ada di hadapannya, tapi dia melihat kepada kebesaran Allah. Dia melihat kepada kebesaran kemuliaan Tuhan, melihat hal yang mustahil itu bagi Tuhan sangat-sangat bisa. Karena dia melihat hal yang besar, maka kapasitas imannya itu timbul. Perlu kebesaran hati untuk tidak melihat
problem dan masalah, tapi langsung mata kita memandang kepada salib Kristus, di mana Yesus sudah mengatakan semuanya sudah selesai. Nah, ketika kita bisa memandang Allah yang hidup itu dalam hidup kita, Dia akan selesaikan problem dan masalah Bapak Ibu semuanya, maka iman itu adalah tergolong iman yang besar. Besar imanmu, maka Tuhan akan bekerja di dalam iman yang besar pula. Nah, apapun ya, iman besar, iman kecil, sebesar biji sesawi tadi yang saya katakan, ya, Tuhan itu melihat hati. Dia tahu benar-benar kekuatan kita. Tuhan itu bergerak melebihi apa yang kita pikirkan. Tuhan bergerak melebihi apapun yang kita lakukan. Dia itu Allah yang sangat ngerti kok kapasitas iman kita itu di mana. Nah, sore hari ini Bapak Ibu, apapun jenis iman kita, yang terpenting adalah kita ini harus mengusahakan. Gak bisa diam. Tadi seperti apa yang dilakukan saudara Kaleb ketika dia divonis, keputusan yang terpenting adalah dia harus dengan sengaja membangkitkan imannya. Gak bisa diam saja, gak bisa menyerah dengan keadaan, tapi dia memilih mengambil keputusan. Seperti sore hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau harus ambil keputusanmu bahwa kita ini ada di dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan menjawab doa kita. Yesus yang akan memberikan pertolongan, dan kita mengupayakan iman kita. Kita seperti memberi makan diri kita dengan mendengarkan firman Allah, memuji dan menyembah, melihat kepada kebesarannya, meletakkan Yesus itu di tempat yang terutama, maka kebesaran kemuliaannya itu akan dinyatakan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semua pada sore hari ini. Karena itu saya mengajak, ayo bangkit. Kita harus sengaja, kita nggak bisa diam. Tuhan tidak melihat jenis iman besar, iman kecil, tapi kita harus mengupayakan, kita mengusahakan dengan sengaja bahwa kita nggak boleh menyerah. Kita harus terus memandang kepada wajah Tuhan. Apapun problem yang kita hadapi, apakah ada yang mengalami kelemahan di dalam fisik, sakit penyakit, apapun yang kita derita, terus pandang kepada Tuhan, terus percaya, terus berserah, terus berharap kepada Dia. Dia pasti tolong kita dalam masalah keuangan, dalam masalah pekerjaan, masa depan kita. Tuhan itu campur tangan. Dia tahu, Dialah pemelihara kita. Karena itu pujilah Dia. Dengan sengaja pujilah Dia, sehingga iman kita ini bangkit, sehingga iman kita ini seperti naik, dan itu akan meningkatkan daya tahan rohani kita, daya tahan di dalam badan kita, imun kita. Iman itu meningkatkan imun, baik secara rohani maupun secara jasmani. Karena masalah hubungan suami istri, masalah anak, apapun pergumulan dalam hidup kita, bangkit yuk iman kita. Karena ketika iman kita bangkit, daya tahan tubuh kita akan naik, daya tahan rohani kita akan bisa melalui, kita akan bisa melewati karena pertolongan Tuhan. Amin. Sore hari ini saya ajak kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami tahu, kami sadar sore hari ini kalau kami ini memiliki Allah yang luar biasa. Bapa pencipta langit dan bumi. Tuhan, sore hari ini hamba berdoa sungguh-sungguh melalui acara ini, prayer request live. Secara live ini ya Tuhan, orang-orang yang mendengarkan. Tuhan, aku berdoa biar mereka yang letih, biar mereka yang lemah, biarkan mereka ya Tuhan yang tidak punya pengharapan, malam hari ini, sore hari ini dibangkitkan kembali. Terus mereka punya pengharapan kepadamu. Bangkitkan iman percaya mereka. Mereka tidak akan menyerah. Aku berkata mereka tidak akan menyerah. Karena itu terus memandang kepada wajah Tuhan. Sinari mereka dengan hadirat-Mu. Sinari mereka dengan keilahian-Mu ya Tuhan. Berikan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara supranatural itu boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Jawaban-jawaban doa. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku melepaskan karunia iman itu. Aku melepaskan karunia iman itu bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang ketakutan terutama, bagi mereka yang khawatir berlebih-lebihan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar mereka Tuhan memiliki roh yang berani. Biar mereka Tuhan itu tidak hidup di dalam ketakutan, tapi mengambil keputusan
bahwa Tuhan Yesus yang memegang tangan mereka. Rasakan kasih-Nya sore hari ini, rasakan jamahannya, rasakan kasih Allah. Dia pegang tanganmu saat ini, dia pegang, dia tidak pernah meninggalkanmu sore hari ini di sepanjang hidupmu di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman mereka, bangkitkan iman mereka di dalam nama Yesus. Oh rapata syakara lapaka syakara papa papa papa. Oh rapaka syakara papa papa papa. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, katakan aku percaya, Tuhanku Yesusku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Saya minta Saudara Kaleb, engkau bisa berdoa buat orang-orang yang saat ini terpapar COVID, yang mungkin sedang ketakutan, sedang stres. Doakan, impartasikan sesuatu apa yang kau alami. Kita percaya bahwa sore hari ini Tuhan menjamah orang-orang yang sakit COVID. Silakan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan melepaskan Tuhan kesembuhan untuk setiap orang yang terpapar COVID-19 ya Bapa. Hari ini juga Tuhan ada kuasa kesembuhan. Amin. Hari ini Tuhan Engkau datang Amin. menjamah setiap orang yang berada di ruangan isolasi ya Bapa. Kami meminta penghiburan daripada Roh Kudus. Amin. Kami meminta Tuhan Engkau selalu Yes. ada ya Bapa. Hari ini Tuhan, secara khusus Tuhan kami berdoa buat Bapak HJ Tuhan yang terkena sakit COVID di ruang ICU Bapak. Apapun keadaannya Tuhan, kami meminta kesembuhan daripada-Mu. Hari ini juga sembuh ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat saudari Cece Tuhan dari Makassar ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan supaya keluarganya yang terserang COVID-19 Yes, Tuhan amin. sembuhkan. Kuasa kesembuhan ada dalam Amin. nama Di Tuhan dalam Yesus. nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saya Bapak Agi Tuhan saat ini yang menderita sakit kanker paru-paru, getah bening, ginjal stadium 4 saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Kesembuhan Yesus. turun di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Dalam Kami nama percaya Yesus. Tuhan, kami percaya saudari MC yang bayi AR yang jantungnya bocor saat ini Tuhan menjadi tahir di dalam nama Yesus. Sembuh, bayi itu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan bagi saudara IL Tuhan, di mana ada syaraf yang kejepit pada pinggang papahnya Tuhan. Kami berdoa buat orang tuanya daripada saudari IL. Saat ini aku lepaskan di dalam nama Yesus, syaraf yang kejepit itu jadi kembali normal, jadi baik, dan kami lepaskan kesembuhan itu oleh bilur-bilur Yesus. Saudara IS juga ya Tuhan, yang orang tuanya, papanya mengalami pemulihan dari sakit di bagian kepala, di bagian otaknya. Kami berkata otaknya berfungsi dengan baik. Setiap kelemahan di dalam otak menjadi sembuh saat ini oleh kuasa darah Yesus. Amin. Berdoa Tuhan untuk saudara ZC Tuhan. Hari ini Tuhan kami meminta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus akan ada kesembuhan dari penyakit lemah tubuh Tuhan. Hari ini tubuhnya kuat, setiap tulang-tulang Tuhan bangkitkan dan setiap otot-otot Tuhan bergerak dengan kuasa Tuhan. Amin. Di dalam dan nama kamu Yesus. bergerak kembali dengan normal dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus.
Tuhan berdoa Tuhan untuk saudara YK ya Tuhan. Ada permasalahan di mata kanannya Tuhan. Engkau tolong Tuhan, penyakit apapun, eye floater apapun Tuhan, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Hari ini kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, saudara CR Tuhan, keluarga temannya yang sedang berduka, Engkau memberikan penghiburan saat ini. Biar Roh Kudus turun menghibur mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya juga Tuhan, saudari Tuhan, CPP Tuhan, yang hari ini Tuhan mengalami permasalahan rumah tangga. Saat ini kami percaya rumah tangganya dipulihkan, hubungan hangat ada antara dia dengan suaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa saudari NS di mana calon ayah mertuanya mereka punya pergumulan Tuhan supaya kembali kepada hidup yang rukun dan bertobat. Amin. Dengan keluarganya kami berdoa, kami lepaskan damai sejahtera, kuasa pertobatan itu terjadi buat keluarga besar ini di dalam nama Yesus. Kuasa pertobatan itu akan dialami sejak malam hari ini di dalam nama Yesus. Berdoa buat saudari NB juga Tuhan supaya ada pemulihan terjadi di bagian keuangan. Dan Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah pekerjaan mereka. Berkat Tuhan melimpah buat kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Ora pasekere bekataya sekere de bekarala buru de bisyakarala barataya. Ora Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. BS ya Tuhan, Tuhan tolong supaya bisa menjual asetnya Tuhan untuk menyelesaikan semua hutang-hutang bank ya Bapak. Oh yes, amin, amin, amin. Tuhan, kami meminta sekali lagi ya Tuhan, kami melepaskan Tuhan solusi untuk permasalahan atas kesalahpahaman dengan teman yang terjadi terhadap saudari OL ya Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan, kami percaya saudara MA Tuhan berada di Lampung. Biarlah rumah yang dijual Tuhan, Kau mempertemukan dengan pembeli yang tepat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama di Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. percaya Tuhan, saudara RC Tuhan mengalami terobosan dalam pekerjaan. Ada klien yang baru yang Tuhan berikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Sesuai nama kairos Yesus. Tuhan di dalam nama Yesus. Yes. Berdoa buat saudari KB Tuhan, Engkau yang menyertai karena dia anakmu ini akan ikut di dalam lomba olimpiade ilmiah. Tuhan kasih dia hikmat, perkenanan daripadamu ya Tuhan, sehingga dia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam olimpiade ini, mengalami kemenangan yang datang daripadamu. Di dalam nama Yesus. Juga saudari MC, Tuhan Engkau yang meluputkan daripada segala macam jerat hutang. Kau pulihkan keuangan yang hancur berantakan. Engkau memberkati ya Tuhan. Kau yang memberikan jalan keluar pada saudari MC. Aku lepaskan itu kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berdoa buat saudari DP ya Tuhan. Hari ini sakit saraf terjepit di bawah pinggang. Tuhan, Engkau yang akan melepaskannya ya Bapa. Saraf-saraf dapat bergerak dengan sempurna kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berdoa buat saudari HG Tuhan. Hari ini Tuhan ada pertobatan di dalam rumah tangganya Tuhan. Tidak akan ada lagi perselingkuhan Tuhan. Dan akan kembali lagi harmonis di dalam nama Amin. Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Saudara XI Tuhan, saat ini kami berdoa Engkau yang akan melembutkan hatinya ya Tuhan. Biarlah saudara XI Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa saudara RC ya Tuhan, ada terobosan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Klien baru Tuhan diberikan Tuhan, tidak di PHK di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan bagi saudara ABC Tuhan yang
yang mengalami gangguan dari kuasa jahat, kami perkatakan tidak ada satu kuasa jahat yang dapat menjamah. Dia bisa tidur dengan nyenyak, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Kita berdoa sekarang bersama-sama pada seluruh apapun yang pergumulan doa daripada setiap orang-orang yang memasukkan. Tuhan berdoa saat ini satu persatu Tuhan, orang-orang yang sakit COVID, orang-orang yang sakit kanker paru-paru, orang yang sakit jantung di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kesembuhan ini di dalam nama Yesus. Aku lepaskan benih-benih Yesus. Tuhan, orang-orang yang butuh pemulihan di dalam masalah rohani, biar mereka bangkit. Biar mereka bangkit, Tuhan, rohani mereka bangkit. Mereka bertobat, mengalami pertobatan. Juga Tuhan, yang mengalami masalah dalam pergumulan keluarga, hubungan suami istri yang rusak di dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terobosan dalam keuangan, uang terjadi, utang piutang itu dibebaskan di dalam nama Yesus. Tuhan berdoa bagi orang-orang yang menderita karena kuasa jahat saat ini dilepaskan dari kuasa jahat, daripada spirit yang membuat orang tidak bisa tidur, takut dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus. Oh rapakas shikirebe karatas syakarala bapa. Saat ini kami mengangkat tangan, kami berdoa bagi pemerintah. Tuhan, sungguh Kau memberikan hikmat, Kau memberikan kemampuan, kekuatan pada pemerintah yang ada di pusat. Bapa, di dalam nama Yesus, biarkan Tuhan mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk mereka boleh bekerja dengan luar biasa mengatasi masalah COVID ini. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap menteri-menteri, mulai dari Bapak Presiden hingga jajaran-jajarannya, diberikan hikmat Tuhan, apa yang harus dilakukan. Mereka membuat keputusan yang penting. Tuhan, campur tangan dalam setiap keputusan yang ada. Urapi Tuhan kebijakan-kebijakannya dari atas hingga sampai ke bawah. Di dalam nama Yesus, sehingga pandemi ini boleh dilakukan dengan cepat. Di dalam nama Yesus. Oh, hasyekaratasyak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Praise God. Tuhan ajaib, Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Tuhan, hamba berdoa saat ini yang terakhir sebelum ditutup dengan doa berkat. Tuhan, kuasa pertobatan, kuasa kelepasan aku lepaskan saat ini di dalam nama Yesus buat setiap keluarga. Lembutkan hati mereka yang belum terbuka untuk Engkau ya Tuhan. Biar kuasa pertobatan, kuasa Roh Kudus itu menjamah, menerobos masuk dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengakui bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, jamah setiap keluarga, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda. Aku berdoa kuasa keselamatan itu mengalir saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau menjawab doa-doa yang kami naikkan melebihi apa yang kami doakan. Engkau bergerak, Engkau bekerja dengan kuasa-Mu yang dahsyat melalui Roh Kudus yang ajaib. Terpujilah nama-Mu. Kami mengangkat tangan saat ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua. Engkau memberkati setiap orang
di dalam nama Yesus menerima berkat daripada Bapa, berkat yang luar biasa. Rencana Allah yang indah di dalam hidup kita itu senantiasa akan kami terima. Anak-anak-Mu ya Tuhan, kami menerima persekutuan dengan Roh Kudus yang tidak pernah berkesudahan juga. Roh Kudus yang menyertai kami, dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus itu senantiasa ada dalam hidup setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami menerima berkat dan urapan itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di prayer request live minggu depan. Kalau ada kesaksian, silakan Anda memasukkan di dalam IG GMS Surabaya Barat. Tuhan Yesus memberkati.